Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Karena merasa ada yang tidak beres, Reno mencoba menghubungi Sari langsung. Setelah beberapa kali nada sambung, suara Sari terdengar dari seberang. "Halo, Sari, ini Reno. Rina ada sama kamu?" Sari terdengar bingung. "Hah? Enggak. Aku masih di rumah orang tua di Cirebon." "Kenapa?" Reno menelan ludah. "Semalam ada yang nelepon Rina dari nomor kamu." Hening sejenak. Lalu, suara Sari terdengar agak gemetar. "Gak mungkin, Ren. HP aku mati dari tadi malam. Aku lupa ngecas." Suasana di kamar Rina mendadak mencekam. Reno segera melapor ke polisi. Tak lama, petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Mereka tidak menemukan tanda-tanda penculikan atau perampokan. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di CCTV gang depan kos, rekaman menunjukkan sesuatu yang aneh. Pada pukul 2.47 pagi, pintu kamar Rina perlahan terbuka sendiri. Tak ada siapapun yang keluar. Lalu, sekitar 3 menit kemudian, pintu kamar mandi di dalam kamar itu juga terbuka sedikit. Tapi tidak ada orang. Rina seolah menghilang begitu saja. Kasusnya tetap menjadi misteri. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda-tanda Rina meninggalkan kos, dan tidak ada bukti siapa yang meneleponnya semalam. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan mengerikan. Jika Sari tidak menelepon Rina, siapa yang melakukannya? Penyidikan. Reno tidak tinggal diam. Setelah pihak polisi melakukan pemeriksaan awal, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Hal pertama yang ia lakukan adalah membawa ponsel Rina ke seorang kenalannya, Fajar, seorang teknisi IT yang biasa menangani data dari perangkat elektronik. "Aku bisa coba cek log panggilannya lebih dalam," kata Fajar. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang janggal. Panggilan terakhir memang berasal dari kontak bernama Sari, tapi saat ia melacak nomor sebenarnya, hasilnya kosong. Seolah panggilan itu tidak pernah ada dalam sistem operator. Ini aneh, Ren. Seharusnya semua panggilan, baik dari nomor pribadi atau tidak dikenal, tetap tercatat di server operator. Tapi yang ini, kayak dibuat oleh sesuatu yang bukan manusia. Reno meneguk ludah. Lalu ia teringat CCTV gang kosan. Setelah meminta izin pada ibu kos, Reno pergi ke pos ronda di dekat situ untuk melihat rekaman lebih jelas. Ia memeriksa video mulai dari pukul 23, saat Rina baru pulang kerja. Awalnya, semuanya terlihat normal. Rina masuk ke kamar, pintu menutup. Lalu, sekitar pukul 02.45, pintu kamar terbuka sendiri. Tidak ada siapapun yang keluar. Hanya pintu yang bergerak perlahan, lalu berhenti. Kemudian, sekitar 2 menit setelahnya, pintu kamar mandi di dalam kamar itu juga terbuka sendiri, sedikit demi sedikit. Dan setelah itu, tidak ada pergerakan lagi.
Reno menelan ludah. Dia hilang begitu aja. Ketua ronda yang ikut melihat rekaman menggeleng. Bisa jadi dia keluar lewat jendela. Coba periksa CCTV dari jalan. Mereka pun meminta rekaman dari kamera yang mengarah ke jalan. Namun, dalam rekaman tersebut, dari malam hingga pagi, tak ada siapapun yang keluar dari kos. Seolah-olah, Rina menghilang begitu saja. Petunjuk baru. Merasa ada yang tidak beres, Reno mencari informasi dari penghuni kos lainnya. Ia akhirnya berbicara dengan Wati, yang mengaku mendengar suara aneh dari kamar Rina sebelum kejadian. Aku dengar suara kayak orang berbisik, tapi nggak jelas. Aku kira dia lagi teleponan, ujar Wati. Tapi terus ada suara kursi digeser-geser, kayak orang gelisah. Reno mencatat semuanya. Lalu, saat ia bertanya soal kamar Rina, ibu kos tiba-tiba terlihat ragu. Setelah didesak, akhirnya ia mengaku sesuatu. Itu kamar, sebelumnya pernah ada yang ngalamin kejadian aneh, katanya pelan. Ternyata, beberapa bulan sebelum Rina pindah, penghuni kamar itu juga pernah mengalami gangguan. Sering mendengar suara ketukan di jendela pada malam hari, padahal kamar ada di lantai 2. Bahkan, penghuni sebelumnya mengaku pernah menerima telepon tengah malam dari nomor kosong. Lalu, dia pindah mendadak. Katanya nggak betah, lanjut ibu kos. Reno merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ada sesuatu di kamar itu. Dan sekarang, adiknya menghilang. Penyelidikan lebih lanjut. Reno akhirnya meminta bantuan polisi untuk menyelidiki lebih dalam. Pihak kepolisian membawa anjing pelacak untuk mencari jejak Rina. Mereka menelusuri seluruh area kos, hingga keluar bangunan. Yang mengejutkan, anjing pelacak hanya berhenti di dalam kamar Rina. Seolah-olah, Rina tidak pernah keluar dari ruangan itu. Penyelidikan terus dilakukan. Polisi mencoba memeriksa kembali jaringan telepon dan CCTV dari berbagai sudut. Sementara itu, Reno mulai mencari informasi lebih luas tentang penghuni sebelum Rina, tentang sejarah bangunan kos itu. Dan satu fakta mengejutkan muncul. Dulu, kos ini dibangun di atas lahan bekas sumur tua yang sudah lama ditutup. Sumur itu, menurut warga sekitar, dulunya menjadi tempat ditemukannya jasad seorang wanita muda yang hilang bertahun-tahun lalu. Ia ditemukan dalam kondisi membusuk, terjebak di dasar sumur tanpa ada yang tahu bagaimana ia bisa masuk ke sana. Reno teringat sesuatu, lantai kamar mandi Rina yang selalu basah tanpa sebab. Apakah ada hubungannya dengan sumur itu? Apakah mungkin sesuatu dari masa lalu kembali mencari korban? Penyelidikan terus berlanjut, tapi satu hal yang pasti, Rina belum ditemukan. Dan nomor tak dikenal itu, setiap malam, masih terus berdering. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.